Are you ready to praise God in this place? Haleluya. Mari kita berikan pujian. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Woo! Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan. that's right. Kuasa-Mu Tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. dari kemuliaan Lift your hands high up. sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mantap. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan. Kuasa-Mu Tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, that's right. Berkekuatan. Kuasa-Mu Tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, 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 hey. Haleluya. Haleluya, Jesus. Give you the praise. Woohoo! Amin. Haleluya. Bilang ke kanan kirinya, kasih fist bump dikit. Bilang, Tuhan kita bersama kita. Haleluya. Let's quieten down our hearts. Pagi hari ini mari kita sembah Tuhan. We worship you, Jesus. Bapa, Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. That's right. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal. Jesus, we love you, Jesus. Terima kasih, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir
hari ini mungkin saudara sedang bergumul, mungkin saudara sedang struggle against something. Maybe you need a miracle. But today ada kuasa Allah di sini. Ada kuasa Allah di sini. Amin. Kuasa Tuhan hadir di sini. Oh, shikira bara. Let's surrender to Him. Angkat tanganmu, angkat suara. Pray to Him, pray to Him. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dan percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir di hidup kita, mengalir di hidup Anda. Oh, that's right. His power is flowing through you. His power is flowing through you. What is somebody else? Somebody else. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi kita deklarasikan, Allahku, oh Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, we are not leaning on our own strength. Kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita bersandar pada Bapa yang maha kuat, yang maha kuasa. Apapun yang kau butuhkan pada pagi hari ini, mari kita berserah pada Tuhan. The Lord hears your prayers. The Lord hears your prayers. Haleluya. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. My friends, today is not about you. It's not about what you can do.
but it's about what God can do in your life. It's about what God can do in your life. Haleluya. Oh, come on, deklarasikan kekuatannya, deklarasikan kuasa Tuhan atas hidupmu, deklarasikan kuasa Tuhan atas semua masalahmu. Pagi hari ini Tuhan hadir di sini. He is with you. He is right beside you. He is within you. He's giving you strength. He's renewing your mind. He's renewing your strength. Pagi hari ini Tuhan sedang melawat saudara. Oh, let's lift up our hands. Let's give Him praise. Hallelujah. Oh, we worship Him. Dia yang akan memenuhi semua kebutuhanmu. Biar kuasa Tuhan menjamahmu pada pagi hari ini. Apapun yang kau butuhkan, mujizatmu di sini. The miracle is here. Haleluya, haleluya. Oh, that's right Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti yang tadi Rio bilang, this is a uncommon dan kita uncommon event. Lord, we want to do this more ya Tuhan. Kita mau datang. It's such a privilege ya Tuhan. Untuk kita bisa datang bersama ya Tuhan. Untuk memuji-Mu. Untuk ibadah bareng ya Tuhan. We miss this oh God. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Just want to lift up oh God the rest of the service to your hands. Kami percaya Tuhan. Setiap kebutuhan akan ditemui. Every need will be met. Every hurt will be healed. Because you are the one who has the power, oh God. Not us. It's not by might, not by power, but by your Spirit, oh Lord. This morning, your Spirit is moving. Your Spirit is moving. Hallelujah. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan menutupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tuh, sekarang hati katakan, oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. It's not our richness, but it's richness. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Ya, seperti yang tadi lagu yang Ishak sampaikan, bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ada amin saudara? Ya, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan mari saudara dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita mau belajar dari Kejadian 22 saudara. Dari Abraham yang memberikan persembahan terbaik dalam ketaatannya. Waktu itu Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Bukan Ishak ini, tapi Ishak anak Abraham ya. Yang tunggal yang dikasihnya sebagai korban bakaran. Apa yang Tuhan minta waktu itu seakan-akan gak masuk akal. Benar ya? Karena Ishak itu merupakan jawaban janji Tuhan terhadap Abraham setelah 25 tahun masa penantiannya. Mengapa Tuhan kembali meminta apa yang Tuhan telah berikan kepada Abraham? Namun ketika Abraham di dalam ketaatannya mempersembahkan Ishak, disitulah Tuhan menyediakan.
Dan tepat pada waktunya, dia sediakan domba jantan sebagai ganti Ishak. Dan untuk pertama kalinya, kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, kata kuncinya di sini adalah taat, saudara. Saya masih ingat kesaksian teman sepelayanan saya, seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Suaminya baru di PHK, sehingga dia harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dan malam itu di gereja, di saat yang sama seperti ini, saat persembahan, Tuhan berbisik kepada dia, "Wendy, maukah engkau memberikan $20 sebagai persembahan bagiku?" Mungkin bagi saudara $20 itu gak ada nilainya. Tapi buat Wendy saat itu, apa yang dia bilang, dia cuma bisa menangis, dan menangis. Dia cuma bilang gini, "Tuhan, ini $20 terakhirku. Kalau aku kasih ini ke kamu Tuhan, suamiku dan anak-anakku nanti bagaimana Tuhan? Mau dikasih makan apa mereka Tuhan?" Sekali lagi kita belajar di sini, kita lihat di sini bahwa permintaan Tuhan tuh kadang-kadang seakan-akan gak masuk akal. Namun di tengah tangisannya, dia memutuskan untuk taat. Dengan bercucuran air mata, dia ambil $20 dari dompetnya, dia taruh dalam amplop persembahan, dan dia masukkan dalam keranjang persembahan. Setelah itu, ibadah berlangsung seperti biasa, saudara. Namun setelah ibadah usai, tiba-tiba ada orang yang tidak dia kenal, yang mendekati Wendy, mengulurkan sebuah amplop dan berkata, "Tuhan bilang kepada saya untuk memberikan amplop ini kepadamu." Wendy sangat terkejut sekali, apalagi ketika dia membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada uang senilai $2.000. Segala kemuliaan bagi Tuhan. $20 terakhir yang dia miliki, yang baru saja ia persembahkan, Tuhan lipat kali gandakan 100 kali lipat. Dan dia cuma bisa menangis dan gak tahu harus berkata apa, saudara. Wendy cuma bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Seperti Abraham yang taat mempersembahkan Ishak ketika Tuhan memintanya, Wendy juga taat mempersembahkan $20 terakhirnya. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dia gak tahu kalau Tuhan akan menyediakan bagi dia melalui orang yang tidak dia kenal. Namun dia memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara di sini? 1 Samuel 15 ayat 22 dalam kitab bahasa Inggris versi NIV mengatakan, "To obey is better than sacrifice." Ketaatan kita itu jauh lebih berharga dari persembahan kita. Dan di saat Abraham memilih untuk taat memberikan yang terbaik, Tuhan menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Dan tidak hanya Tuhan menyediakan bagi Abraham, namun Tuhan juga memelihara dan memberkati keturunan Abraham. Di saat Wendy memilih untuk taat memberikan yang terbaik, Tuhan menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Tidak hanya untuk Wendy saja, namun seluruh isi keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memilih untuk taat memberikan yang terbaik, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan memelihara kita dan seluruh isi keluarga kita dan bahkan keturunan-keturunan kita. Saat ini seperti Abraham dan Wendy, maukah saudara taat untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Bahwa saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Perpuluhan kami Tuhan dalam ketaatan. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap taat dan percaya Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak tahu Tuhan apa yang menanti di depan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan dalam ketaatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap orang yang siap memberi bagi Tuhan, katakan amin. Nah, saya yakin saat ini saudara pasti sudah familiar ya, sudah tahu berbagai cara untuk memberikan persembahan yang bisa dilihat di layar. Layarnya belum ada. Oke. Dan apabila saudara dapat scan QR code atau ketik UIN melalui PayNow di aplikasi bank, dan apabila saudara mengikuti ibadah melalui CSC app yang online, saudara dapat mengklik di icon give di layar saudara. Selain itu, saudara juga dapat memberi persembahan melalui kartu kredit atau mesin AXS yang ada di seluruh Singapura. Saudara juga dapat mengirimkan cek yang ditujukan kepada City Harvest Church. Semua pilihan untuk memberi persembahan dapat ditemukan di website bagian give atau kunjungi give.csc.org.sg.
Terima kasih untuk ketaatan saudara dalam memberikan persembahan bagi rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, karena kita ingin mengundang orang yang paling kita sayangi di sini, yaitu Pastor Aris Zulkarnain. Puji Tuhan. Actually nggak perlu stand up lah, haleluya, right? Saudara, saya ingin saudara semuanya untuk ke kanan kiri, fist bump mereka, katakan so good to see you here in the house of God, amin. Puji Tuhan, terima kasih Sofia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Sofia ya, kasih dia encouragement luar biasa sekali firman Tuhannya untuk persembahan. Saudara, hari ini adalah bulan yang baru dan ini adalah satu-satunya on-site service yang kita akan lakukan sebagai Indonesian Service, dan seterusnya kita juga akan melakukan on-site service di bulan ke depan. Dan kita harus terus berdoa untuk Singapura supaya kasus di sini walaupun sedang naik tapi akan stabil. Siapa bisa berkata amin? Dan kita tidak akan mengalami PPKM versi Singapura. Haleluya ya. Yang kita mau adalah, puji Tuhan, hidup dengan tentram dan tenang. Haleluya. Nah saudara, jikalau saudara sedang menyaksikan ibadah ini online, saya ingin saudara untuk menyiapkan elemen-elemen perjamuan kudus. Dan hari ini kita ingin melakukan perjamuan kudus bersama. Dan sekaligus sebelumnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli dan juga doa Bapa kami. Sudah siap? Mari kita semua sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Mari kita sama-sama membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus bersama, Alkitab berkata bahwa kita harus sebelum memakan roti ini dan meminum anggur cawan ini, saudara, kita harus melakukannya dengan layak. Dan oleh sebab itu, saudara, kita terlebih dahulu, kita datang kepada hadirat Tuhan, dan mari kita memberikan kepada Dia segala kesalahan, segala dosa-dosa kita. Dan hari ini, saudara, dosa yang tersimpan, mari kita semua berikan kepadanya. Mari kita datang, dimurnikan, dikuduskan oleh darah Kristus, supaya kita layak untuk melakukan perjamuan kudus. Syukurullah barabakarallah bahantaria. Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk datang masuk ke dalam kehidupan kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu lewat kuasa salib Engkau telah mengalahkan sakit penyakit. Lewat bilur-bilur-Mu, tubuh-Mu yang telah dihancurkan, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan, saat ini pada saat kami memakan roti ini Tuhan, ini melambangkan tubuh-Mu yang telah dihancurkan untuk kami. Dan kami percaya bagi kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang sedang sakit, orang-orang tua kami Tuhan yang sedang sakit di Indonesia, terutama Tuhan bangsa Indonesia yang sedang terpapar oleh COVID, Singapura juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dalam nama Tuhan Yesus bekerja, dinyatakan kuasa kesembuhan ilahi terjadi di dalam kehidupan kami semua dan juga bangsa kami.
Dan Tuhan kami berdoa juga Tuhan pada saat kami meminum cawan ini, anggur-Mu Tuhan, yang itu melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan. Lewat darah Kristus Engkau telah menguduskan kami, mengampuni segala dosa, segala perasaan salah juga akan dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memulihkan segala hubungan Tuhan yang telah hancur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memakan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dicurahkan dan juga dihancurkan bagi kita. Kita percaya bahwa ada kuasa penyembuhan yang bisa dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Dan setelah itu kita ingin meminum anggur cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus bisa menguduskan sekaligus memulihkan segala hubungan yang telah hancur. Mari kita sama-sama meminum cawan ini. Shalom Indonesian Service. Dan saya percaya pagi hari ini saudara semua juga telah diberkati dengan hadirat Tuhan dan juga persekutuan yang kita bisa nikmati bersama-sama pagi hari ini. Nah saudara, saya ingin menghimbau kepada saudara semuanya untuk terus menerus saudara jangan abaikan hubungan dan juga berkomunitas apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Saudara, mari kita sama-sama datang untuk beribadah karena saudara di dalam persekutuan disinilah anugerah Tuhan ada dan juga bisa dinyatakan. Kekuatan Tuhan juga bisa dinyatakan kepada saudara. Dan saudara, kita semua memerlukan anugerah dan kekuatan Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, itu sebabnya saya sangat bersuka cita sekali untuk bisa beribadah onsite hari ini. Dan terutama kepada saudara yang sedang menyaksikan online juga, selamat datang di Indonesian Service. Nah, beberapa bulan ini saudara, Pastor Kong itu melalui khotbahnya telah membahas mengenai beberapa aspek kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berkata bersama dengan saya, kerajaan Allah. So this is very important, the kingdom of God. Okay, right? Dan saya ingin mulai untuk membaca kepada saudara ayat ini di Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Okay? Saudara, di sini kita melihat di Lukas 17 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Kerajaan Allah sudah datang di dalam kehidupan kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara, di sini Yesus telah mengindikasikan kepada kita semua bahwa di masa depan nanti saudara, ada satu kerajaan Allah yang akan datang kepada kita dan kerajaan Allah ini adalah kerajaan Allah yang sempurna. Dan saudara, kerajaan Allah yang sempurna ini saudara akan menggantikan realita yang kita hari ini sedang alami di bumi ini. Yaitu saudara sebuah realita kehidupan dan lingkungan yang sempurna. Ini adalah kerajaan masa depan yang akan datang yang sedang menanti kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, ini adalah juga bukan hanya lingkungan yang sempurna saja. Tetapi saudara, kehidupan kekal. Dan semua berkat yang sangat sempurna itu ada disediakan bagi kita semuanya. Seperti immortalitas. Bayangkan saudara, saudara tidak akan lagi mengalami maut atau kematian. Sakit penyakit juga sudah tidak ada lagi. Tidak ada kekerasan, tidak ada kebencian antara sesama manusia. Tidak ada masalah isu sara, saudara. Dan juga saudara, kita bisa seenak-enaknya, sebanyak-banyaknya saudara. Makan bakmi tapi tidak bakalan gendut saudara. Tidak akan ada masalah kolesterol. Kita bisa makan sepuas-puasnya. Masakan Indonesia saudara. Dan saudara, kita tidak akan merasa sakit sama sekali, juga tidak akan ada diare. Saudara, ini adalah sebuah kerajaan Allah yang sempurna. Lingkungan hidup yang sempurna yang Tuhan telah janjikan bagi umatnya. Siapa yang berkata amin?
Ketidakadilan juga tidak ada. Kasih yang sempurna selalu nyata di sekitar kita. This is the future reality yang dijanjikan oleh Yesus. The kingdom of God that is to come. Who can say amen? Tetapi dari ayat ini, Yesus secara bersamaan juga berfirman kepada kita bahwa sekarang ini, di kehidupan kita saat ini, kita bisa mengalami sedikit bagian daripada kerajaan Allah tersebut. Dan saudara, Yesus berkata kepada mereka, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Saudara, di Lukas pasal 11:20 saudara, Yesus berkata demikian kepada mereka yang sedang menyaksikan ia mengusir setan dari seorang anak yang bisu saudara. Dan melalui peristiwa ini, dia saudara berkata demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Jadi artinya saudara, perlepasan yang anak bisu ini alami adalah sebuah pengalaman sedikit yang saudara dan saya bisa rasakan di saat ini tentang kerajaan Allah masa depan nanti. Siapa yang berkata amin? That means the deliverance that God has instituted upon this boy is something that is to come. It's something that you and I will experience in the future reality. Free from the demon's oppression. Free from sickness. Free from any flaws in our life. Who can say amen? Nah itu saudara, Yesus sedang berkata kepada kita. Di bumi ini kita bisa mengalami sedikit atau sebagian daripada realita tersebut. Dan saudara walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kita harus saudara mau dan bisa merasakan sebagian daripada realita tersebut. Nah saudara, inilah yang kita harus bisa mengerti sebagai orang Kristen. Pada saat kita menjalani kehidupan iman kita. Saudara, we must be comfortable living with the tension antara the already versus the not yet. Sebagai seorang Kristen, we have to be comfortable. Kita saudara harus comfortable. Dan kita harus understand bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita mau gak mau harus saudara live with this tension between the already and the not yet. Who can say amen? Dan saudara ini banyak saudara, right? Maknanya atau the meaning of it. Hidup di dalam pengertian kerajaan Allah yang akan datang dan juga kerajaan yang sudah datang kepada kita. And many Christians cannot understand this. Dan oleh sebab itu banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dan banyak orang Kristen akhirnya saudara itu merasa tersandung imannya. Kenapa? Karena saudara mereka berdoa dan percaya bahwa jikalau mereka berdoa dan berpuasa, hadirat Tuhan, berkat Tuhan pasti akan terjadi. Itu sebabnya mereka beriman. Tetapi saudara, sudah sekian kali mereka beriman dan percaya dan berdoa, belum juga saudara doanya dijawab. Dan apalagi saudara, malahan situasi lebih parah. Dan oleh sebab itu, banyak di antara mereka akhirnya tidak bisa saudara mengerti. Di dalam iman mereka dalam bahasa Inggris short circuit. Amen, right? Because they have faith in God, but yet things don't happen according to their way. Nah saudara, that's why they come to church. And they will always ask the poor pastor, Pastor, kenapa? Why? Why like that Right? Kalau kita di Singapura, kita selalu menanyakan pastornya, why like that pastor? You know, kalian akan menanyakan cell group leader kalian. Dan cell group leader kalian juga gak bisa jawab. So what is the answer that your cell group leader will give? Ask Pastor Aris. So they all come to Pastor Aris. Mereka mau minta counseling, minta ngopi. Right? Saudara, mereka ngopi sama saya 2 jam. Cuman hanya 1 pertanyaan saja. Tapi mereka liku-liku terus. Okay, right? At the end of the day, the question is always, why, Pastor? Why? The problem is this. Pastor is also human being. Saya juga gak bisa memberikan jawaban yang pasti dan juga yang nyata. Dan saudara, sebenarnya ini adalah jawaban bagi saudara. Ada, there are times, right, di dalam kehidupan kita, di mana kita sudah percaya, kita sudah beriman, tapi juga doa kita belum terjawab. Dan malahan situasi kita berbalik dan lebih parah saudara. Saudara, saya tidak memiliki jawaban bagi saudara.
Tetapi yang Tuhan ingin kita percaya dan kita memiliki understanding adalah apa? Ini adalah bagian kehidupan. Di mana kita harus comfortable untuk live between the tension of the already and the not yet. Karena satu hari nanti di kerajaan masa depan kita pasti akan melihat dan semuanya akan menjadi understand. Right? Semuanya akan dijelaskan oleh Tuhan. Kalian akan jelas dengan kenapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan terjadi di masa depan. Sahabat-sahabat kata amin. Di hari ini kita tidak bisa mengerti. Kadang Tuhan akan memberikan kita pengertian. Kadang Tuhan akan berbicara kepada kita, memberikan kita pewahyuan. Tetapi saudara, not all the times God will give us closure. Tuhan ingin kita semuanya untuk tetap percaya menjalani kehidupan ini penuh dengan iman, percaya penuh dengan kasih Allah Kristus. Siapa yang berkata amin? Mari kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. See, that's why the Bible calls this the mystery of the kingdom. The secret of the kingdom. Pastor, you sure or not? Yeah, I show you. Matius 13:11. See, Matius 13. You know right? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia. Kepadamu diberi karunia. Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, ini adalah kebolehan orang Kristen. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kita karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti dengan tension ini. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima kenyataan kehidupan. Mereka tidak bisa menerima masalah yang mereka sedang alami. Tetapi kita semuanya saudara, diberikan karunia untuk mengerti rahasia surga. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara ini penting. Supaya saudara dan saya imannya itu akan menjadi dewasa dan kuat. Karena saudara banyak yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang kita sama sekali tidak mengerti. Atau kita tidak bisa menerima hal ini saudara. Tetapi saudara, itu sebabnya jikalau kita tidak mengerti, kita saudara akhirnya imannya kandas. Imannya saudara kita akan merasa kecewa. Tetapi saudara, kita harus tahu, enggak segalanya di dalam Tuhan itu segampang hitam dan putih. Benar gak saudara? Saudara, jikalau kita sudah berdoa sesekian sekalinya, apakah Tuhan harus pasti jawab doa kita? Tetapi saudara, secara bersamaan, apakah kita tidak harus berdoa? Apakah tidak saudara, apakah kita mendingan since God, may or may not answer me, then might as well we don't pray. Nah saudara, it's the same question I will ask you, right? If you are sick, right, you must eat medication. Benar gak saudara? Now, that medication belum tentu, right, will heal you or not. Tapi apakah you still need to eat medication? Of course. It's the same thing with us, right? Walaupun saudara kita sedang mengalami masalah, kita tetap harus berdoa. Walaupun tidak ada satu kepastian atau garansi bahwa doa kita pasti akan dijawab. Saudara, ini adalah the tension, right? Bukan berarti kita harus pasif dan juga pasrah kepada keadaan dan tidak perlu melakukan tindakan iman. Tuhan ingin kita terus berharap dan percaya supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang berkata amin? Karena Tuhan juga secara bersamaan berkata kepada kita, kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Artinya saudara, kita bisa mengalami sedikit bagian daripada kerajaan masa depan nanti. This is the tension. This is the balancing act that you and I must live as a believer, as a Christian. Who can say amen? Itu sebabnya hari ini saudara, saya ingin memberikan sebuah contoh dari Alkitab. Bagaimana saudara kita menjalani keseimbangan ini saudara. Dan saudara, arti beriman itu apa? Arti beriman adalah terus berharap dan percaya kepada Tuhan untuk yang terbaik. Siapa yang berkata amin? Jadi jika saudara hari ini sedang mengalami masalah, saya akan berkata kepada saudara, terus beriman. Artinya apa? Saya harus terus percaya. Saya harus terus percaya untuk yang terbaik terjadi bagi kehidupan saya. Saya harus terus percaya bahwa kesembuhan akan terjadi untuk orang tua saya. Siapa yang berkata amin? Saya akan percaya pernikahan saya akan dipulihkan. Saya harus tetap percaya. Tetapi saudara, kita juga harus tahu dan sadar. Walaupun kadang upaya kita tidak berhasil.
Dan saudara kita merasa upaya-upaya ini sama sekali tidak berguna untuk melakukannya. This is what faith is all about. Faith is believing for the best. Tetapi tetap percaya dan tunduk dan taat kepada kedaulatan Tuhan. Siapa coba kata amin. Kita harus terus berupaya. Tetapi walaupun kadang upaya ini seakan tidak berguna, kita harus tetap melakukannya. Siapa coba berkata amin. Saudara, this is the mystery of the kingdom. This is the mystery, the secret of the kingdom. Nah, mari kita lihat pelajaran kerajaan Allah ini lewat perumpamaan di kitab Lukas. Siapa sudah siap untuk belajar firman hari ini? Amin. Nah, kita lihat yang pertama saudara. Di Lukas 12, 35, 40. Saudara, iman artinya kita harus tetap percaya dan berharap. That's point number one. Iman harus, itu mengharuskan kita untuk tetap percaya dan berharap. Nah, ke kanan kiri saudara katakan kamu harus tetap percaya dan berharap. Ya, amen, right? Tetap percaya dan berharap. Haleluya. Nah, Lukas 12, 35, oke? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia. Siapa yang berkata amin? Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara, lihat di sini. Right? Sangat jelas pernyataan Yesus di sini. Yaitu hendaklah kita sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan. Kenapa saudara? Kita disuruh untuk menanti-nantikan untuk tuannya pulang dari perkawinan. Siapa tahu bahwa satu hari nanti Yesus akan datang dan akan menyatakan kerajaan Allah masa depan yang sempurna nanti. Siapa yang berkata amin? Dan kita harus saudara menjalani hidup ini dengan menanti-nantikan saudara peristiwa tersebut, insiden tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Why is it that God still wants us to be full of faith dan terus berharap? Karena saudara kita lihat tadi di ayat 37. Kenapa? Ayat 37 bilang, karena pada waktu tuannya kembali dan melihat hamba-hambanya siap untuk menyambutnya, dia akan memberikan 3 hal atau 3 berkat ini. Berarti ada satu berkat yang kepada kita yang selalu menanti-nantikan kedatangan Allah. Ada berkat. Ada berkat bagi mereka yang terus berharap kepada kebaikan. Saudara, jikalau kita sebagai orang Kristen tidak ada pengharapan, then what's the point of living? Christianity, the gospel is about giving us hope in God. Walaupun situasi ini saudara sangat mepet sekali, tetapi sebagai orang Kristen, we must be a people that are full of hope in Christ. Amen. That's why the Bible says, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. That's right. So, ada berkat bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Allah. Bagi mereka yang terus berharap kepada Allah. Nah, 3 berkat ini apa saudara? Kita lihat. Tadi tuannya berkata, bagi mereka yang siap untuk menanti-nantikan saya, dia akan mengikat pinggangnya. Okay, right? Puji Tuhan saya sudah turun 6 kilo loh, puji Tuhan. Haleluya, right? Saya udah turun 6 kilo, puji Tuhan, right? Tadinya saudara, saya punya waist ini 30, sekarang sudah 29. Jadi saya bisa mengikat pinggang saya sekali, lebih ketat lagi, haleluya, right? Dan saudara mempersilakan kita untuk duduk makan. Wah, saya sudah turun 6 kilo, sekarang saya sudah siap makan lagi. Puji Tuhan, haleluya, right? Dan dia sendiri yang akan melayani kita. Wow, ada 3 berkat saudara. Ada 3 berkat bagi kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Yang selalu berharap.
Jadi sebagai orang Kristen, jikalau kamu berharap ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Nah, barangkali akan terjadi di bumi di saat ini. Tetapi jikalau hal ini tidak terjadi, akan terjadi pasti di kerajaan masa depan. Pada saat kita ke surga. Siapa yang berkata amin, haleluya. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, kita lihat yang pertama. Right? Tuannya akan mengikat pinggang. Apa artinya mengikat pinggang ini, saudara? Saudara, mengikat pinggang artinya dia sudah siap. Nah, saudara, jikalau saya, saudara, mengikat pinggang saya, itu artinya saya sudah siap. Saya sudah siap, right, untuk pergi. Saya sudah siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan saya. Artinya, saudara, dia sudah siap untuk menumpahkan semua berkat yang dia telah sediakan bagi kita semuanya pada saat kita berharap kepada Tuhan. Segala kebaikan yang ada di kerajaannya itu sudah disiapkan bagi saudara. Saudara, dia juga akan mengutus semua pasukan infinity-nya untuk memberkati saudara. Saudara pernah nonton Infinity War? Adegan terakhir. Di mana saudara yang baik dan yang jahat bertemu. Dan pada saat saudara mereka bertemu, semua pasukan infinity, semua saudara hadir di sana. Selama ini yang saudara nonton Marvel sejak 20 tahun yang lalu, karakter-karakternya akhirnya muncul di adegan terakhir tersebut. Ini yang dimaksud pada saat dia mengikat pinggangnya. Yaitu saudara, pada saat saudara masuk ke depan hadiratnya, dia akan memberikan semua segala berkat yang telah dia sediakan bagi saudara. Dan saudara, berkat ini tidak akan datang secara cicil loh. Saudara, Tuhan itu lain dengan manusia. Tuhan itu lain dengan orang tua kita. Orang tua kita selalu boy, right? Kalau kamu obedient, kamu taat, right? Ini papi, mami akan kasih hadiah. Tapi hadiahnya selalu dicicil, ya kan? Lihat dulu saudara, right? Results matematikanya berapa? Oh, result matematikanya bagus, dikasih permen. Result sainsnya bagus, dikasih pen. Right? Tetapi jikalau O levelnya 9 poin, dikasih handphone. Right? Universitas saudara A, right? Number 1, dikasih mobil. Nah, itu di Indonesia. Kalau di Singapura enggak lah. Amen, dikasih mobil. Right? Right? Dapat istri 23 tahun, dikasih rumah. Puji Tuhan, haleluya. Right? Right? Nah, udah masuk 30 tahun, masih bekerja sama orang, dikasih bisnis. Dikasih pabrik, dikasih usaha. Yaitu orang Indonesia. Kalau orang Singapura cuma dikasih CPF. Itu harus tunggu umur 75, puji Tuhan, haleluya. Right? Nah saudara, tapi kalau di surga beda. Kalau kamu adalah orang yang terus berharap kepada Tuhan, begitu sampai di surga, langsung semuanya diberkati. Semuanya saudara rasakan. Dan luar biasanya, kehidupan saudara itu sudah murni. Right? Berkat ini tidak akan saudara mengharamkan saudara. Berkat ini juga tidak akan merusak kehidupan saudara. Saudara bisa menikmatinya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Because the blessing of the Lord, He adds no sorrow to it. Who can say amen? Saudara, artinya dia sudah mengikat pinggang. Dia sudah siap untuk memberikan segala berkat. Semua berkat bagi saudara. Seketika itu juga tidak ada cicilan. Yang kedua, dia akan mempersilakan kita untuk duduk makan. Saudara, artinya dia akan memberikan tempat terhormat untuk duduk dan bertahta bersamanya. Wow. Dan yang ketiga, dia sendiri yang akan melayani kita. Wow, saudara, artinya di kerajaan Tuhan nanti sudah tidak ada lagi sistem kelas seperti kaya dan miskin. Saudara bayangkan, ini adalah tuannya yang melayani hamba-hambanya. Bukannya hambanya yang melayani tuannya. Tetapi tuannya yang melayani hamba-hambanya. Artinya saudara, di kerajaan Allah sudah tidak ada lagi sistem kelas seperti kaya dan miskin. Atas, menengah, atau bawah. Siapa berkata amin. Semuanya akan dijadikan sama di mata Tuhan. Dan ia sebagai raja ya, yang rendah hati, rela untuk melayani kita, memberkati kita atas apa yang telah kita lakukan untuk dia di bumi ini. Dan saudara, ini adalah sangat luar biasa. Karena jikalau Tuhan yang melayani kita, dia tahu
bagaimana untuk memberi kita yang terbaik. Bagaimana untuk memulihkan kita. Bagaimana saudara kita akhirnya saudara bisa jelas dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang kita punya di bumi ini. Dan dia terus akan melayani kita. Dia terus akan memberikan kita pemulihan. Siapa bisa berkata amin? Saudara, this is the blessing that is in store for you and I. Jikalau kita terus berharap kepada Tuhan. Jikalau kita terus berharap kepada Tuhan. Ini adalah berkat yang dia telah janjikan bagi kita. Oleh sebab itu saudara, orang Kristen, walaupun kita sedang susah, kita harus menjadi orang yang penuh pengharapan. Karena jikalau kita saudara, tidak menikmati atau merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Jikalau kita terus berharap kepada Tuhan, di hari nanti saudara, kita akan mengalami kebaikan senantiasa di dalam kekekalan. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya orang Kristen memiliki pandangan masa depan yang sangat beda dengan orang-orang yang di bumi ini. We have eternity in our perspective. We don't just live for the now. We live for eternity. Nah itu sebabnya saudara, pada saat terjadinya, saat ini kita sedang mengalami pandemi. Tetapi saudara, pandemi itu bukan satu hal yang asing bagi orang Kristen. Itu sebabnya pada saat terjadinya pandemi Antonin di abad kedua. Right? Dan juga saudara, pandemi Siberian di abad yang ketiga. Tahu nggak saudara, gereja mula-mula dan orang Kristen malahan bertumbuh. Malahan berlipat ganda. Dengan cepat dan jumlah yang sangat besar. Kenapa saudara? Karena masyarakat melihat orang Kristen saat menghadapi bahaya, saat sedang susah, menghadapi maut, bukannya lari atau menghindar, malahan dengan kasih dan berani melayani mereka yang sakit tanpa diskriminasi dan tanpa membedakan kelas atau golongan tertentu. Masyarakat di sekitar mereka bingung melihat orang-orang Kristen. Semua orang lari dari pandemi. Tapi orang Kristen malahan tinggal tetap. Dan malahan membuka gerejanya, melayani. Membantu mereka yang sakit. Dan saudara, kita lihat. Mereka melihat seakan orang-orang Kristen ini tidak takut dengan maut. Atau tidak peduli dengan gampangnya mereka yang tertular. Mereka malahan melayani dengan berani dan juga dengan kasih kepada mereka yang sakit. Saudara, tahu nggak? Kebiasaan ini untuk berkorban, untuk mengasihi dan melayani mereka yang sakit tanpa diskriminasi terus berlanjut di setiap pandemi di beberapa tahun ke depan. Contohnya saudara, saat terjadi pandemi bubonic di tahun 1527. Pada saat penyakit ini saudara melanda kota Wittenberg, masyarakat lari. Tetapi Martin Luther memilih untuk tetap tinggal diam di kota supaya dapat melayani dan membantu mereka yang sakit. Sampai-sampai putrinya tertular dan meninggal dunia. Kenapa kita bisa berani seperti ini saudara? Kenapa mereka bisa berani sampai seperti ini? Kenapa saudara? Karena gereja Tuhan melihat semuanya ini dengan pandangan yang berbeda. Mereka melihat dari sudut pandang kerajaan Allah yang ada di depan mata. Mereka melihat Matius 25, 34, 36. Yaitu apa saudara? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yaitu apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah gambaran kerajaan Allah yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Ayo kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa melayani orang yang sakit dan miskin adalah salah satu cara untuk mendatangkan kerajaan Allah kepada mereka. Bahwa jikalau kita melayani mereka yang sakit, kerajaan Allah akan dinyatakan di kehidupan masyarakat yang sedang sakit itu. Itu sebabnya saudara, di saat pandemi sekarang ini, gereja kita Pastor Kong sedang mendorong kita semua untuk kembali melayani masyarakat di luar gereja yang sedang terdampak
lewat our Church Without Walls program. Siapa berkata amin? Dan sungguh luar biasa. Kita melihat dan mendengar begitu banyak member-member kita yang menyambut panggilan ini dengan baik dan meluangkan waktu untuk melayani. Ini yang namanya orang Kristen. Ini yang namanya orang Kristen. Siapa yang berkata amin? Hidupnya penuh dengan pengharapan. Hidupnya penuh dengan sukarela. Melayani. Walaupun diri sendirinya sedang mengalami kesusahan. Karena saudara kita sadar. Segala penderitaan yang kita alami hari ini. Di mata Tuhan. Jikalau kita berikan kepadanya, akan ada berkat sedang menanti kita. Dan segala penderitaan pasti akan ada titik akhirnya. Di hidup ini atau di hidup nanti. Siapa berkata amin. Dan semuanya ini yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena Tuhan melihat dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Di bumi ini dan juga di kerajaan Allah masa depan nanti. Itu sebabnya terus berharap dan terus percaya untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Siapa yang berkata amin? Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara masih hidup ya. Puji Tuhan ya. Yang kedua saudara. Walaupun kita harus terus berharap, right? Dan kita harus percaya untuk kebaikan. Tetapi yang kedua, Yesus secara bersamaan juga berkata kepada kita. Tapi kamu juga harus waspada dan berjaga-jaga. Hari ini dan saat ini juga. Bukan berarti saudara kita cuek dan pasrah. Nah, kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati. Ini yang kedua saudara. Kita harus berjaga-jaga. Nah saudara kita lihat. Ayat ini saudara tadi kita telah baca berkata demikian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Artinya saudara kita diajari untuk hidup. Seakan tuannya itu sudah datang di antara kita. Yesus berkata kepada kita, anggaplah bahwa kerajaan Allah itu sudah datang kepada kita. Tingkatkan kesadaranmu bahwa Tuhan itu ada dan sudah sedang memerintah di dalam dan di atas kehidupan kita semuanya. Sahabat berkata amin. Kita lihat di ayat 35 saudara. Dan cara kita berjaga-jaga adalah, Alkitab berkata di ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Sekali lagi. Tetaplah pinggangmu terikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, dari ayat ini kita teringat dengan satu ayat. Perlengkapan senjata Allah di Efesus pasal 6, 13, 15. Dan saya ingin bacakan ayat ini saudara kepada saudara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Luar biasa. Saudara kita lihat di sini. Right? Dari ayat ini kita tahu. Iblis sudah dikalahkan. Siapa yang berkata amin? Iblis telah dikalahkan. Musuh kita nomor 1 itu sudah dikalahkan. Tetapi dia belum dimusnahkan. Dia sudah dikalahkan. Tapi dia masih ada. Akan ada satu hari nanti. Dia selamanya akan dimusnahkan. Kapan saudara? Di kerajaan masa depan. Tetapi di kerajaan kita saat ini. Di kehidupan kita hari ini. Musuh bebuyutan kita sudah dikalahkan. Tetapi masih ada. Masih ada. Nah saudara, jikalau musuh kita masih ada, berarti dia masih keluyuran. Dia juga masih saudara sedang berbuat sesuatu untuk mengusik iman kita. Nah saudara, saat ini dia diizinkan untuk berkuasa di dalam bumi ini. Sebagai musuh yang sudah terkalahkan. Berarti saudara, peperangan ini yang kita sedang alami, peperangan iman, nyatanya sudah dimenangkan oleh Yesus. Siapa yang berkata amin? Tetapi walaupun demikian, kita diharuskan untuk tetap melakukan perlawanan terhadap iblis. Kita harus tetap berjaga-jaga. Walaupun sudah dikalahkan, tetapi kita juga harus tetap jaga-jaga. Sekarang, kenapa? Karena iblis masih belum dimusnahkan.
Itu sebabnya peperangan sudah dikalahkan, tapi perlawanan masih berlanjut. Sekali lagi ya, peperangan sudah dimenangkan, tetapi perlawanan masih berlanjut. Dengar gak orang Kristen? Peperangan sudah dimenangkan. Hari ini kita bisa merasakan kemenangan. Tetapi jikalau tidak, begitu kita meninggal, begitu kita melek, kita sudah masuk ke dalam kemenangan. Siapa-siapa kata amin. Kemenangan sudah ada. Tetapi yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen saat ini adalah apa? Tetap melakukan perlawanan terhadap iblis. Itu sebabnya saudara, tujuannya tadi kita telah baca. Supaya kita bisa tetap berdiri sampai selesai. Lihat saudara, kalau misalnya peperangan ini sudah dimenangkan, ya, tujuannya bukan untuk menang. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perlombaan ini. Tujuannya adalah supaya kita tidak setengah-setengah berhenti, tersandung. Dan akhirnya saudara give up dan didisqualify dari perlombaan ini. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, kita harus tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena musuh kita walaupun sudah dikalahkan, tetapi dia masih belum dimusnahkan. Dan iblis saudara, karena dia sudah terkalahkan, dia sudah tidak ada senjata apapun. Tahu nggak? Iblis adalah seorang musuh yang tidak memiliki senjata Tetapi Tuhan sudah memberikan kita semua senjata Allah. Every senjata He has already given it to you. The breastplate of righteousness, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the Spirit, the shoes of the gospel of peace, the helmet of salvation. Everything He has already given to you. Tetapi musuh kita tidak ada sama sekali senjata. Tetapi saudara, kenapa iblis masih bisa mengalahkan kita Why? Because iblis is known to be the father of lies. Dia ini pakarnya saudara. Menipu. Pinjol semuanya itu adalah ulah dia. Pinjaman online. Right? Kita harus ubah dari pinjol menjadi gejol, gereja online. Puji Tuhan, haleluya, right? Saudara, iblis ini pinter untuk menipu kita. Tipu muslihatnya itu jagoan. Dia ini sudah pakarnya karena sudah sejak dari awal sampai sekarang dia sudah pelajari semua kebiasaan-kebiasaan manusia. Apa yang bisa saudara membuat manusia jatuh, dia sudah tahu. Dia is a master of illusion. Do you know that is the only weapon that the devil has? Yaitu apa saudara? Menipu saudara. Wow. Dia gak ada senjata yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita orang Kristen. Bukan hanya sekedar memakai senjata Allah. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Kita harus sadar. Apakah ini adalah tipu muslihat iblis atau tidak? Saudara, jangan salah. Don't ever say, pastor, I will never be duped. I will never be deceived. The moment you say that, you'll be deceived. You are deceived already. Who can say amen? Saudara, itu sebabnya Efesus pasal 6 ayat 18 juga berkata begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kenapa kita harus tetap berdoa? Walaupun kadang doa kita tidak berguna. Dan doa kita, saudara, seakan-akan tidak berhasil. Saudara, tetap Alkitab berkata di ayat yang sama, Efesus pasal 6. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Supaya kamu jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Terus berdoa. Itu sebabnya saudara, kita harus terus berdoa dan berjaga. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, roh kita itu akan menyala. Roh kita akan menjadi hidup. Dan roh kita saudara, itu akan bisa berjaga-jaga, sadar. Kapan kita ini tertipu oleh iblis atau tidak? Siapa berkata amin. Dan yang terakhir saudara, tingkatkan kesadaranmu
atas kehadiran kerajaan Tuhan di kehidupanmu. Biarlah pelitamu menyala. Ya, saya ingin para musisi itu maju ke depan. Alkitab di sini berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Jangan sampai kita hidup seakan kerajaan Tuhan itu belum juga datang. Dan oleh sebab itu saudara, kita seenaknya berbuat dosa. Kita seenaknya mengisi kehidupan kita dengan keduniawian. Tanpa memandang Tuhan di kehidupan kita semuanya. Ayat ini berkata, hendaklah pelitamu menyala. Artinya kita sadar bahwa Tuhan itu sudah datang di antara kita. Tuhan itu ada memerintah di dalam kehidupan kita, di atas kehidupan kita juga. Siapa yang berkata amin? Kita harus sadar. Jangan sampai saudara kita tertipu oleh muslihat iblis. Yaitu Tuhan tidak ada. Udah gak perlu lagi kita berupaya. Lagi kita beriman. Saudara, jangan saudara. Kita sadar. Saudara, oleh sebab itu saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus sadar akan hal ini. Itu sebabnya banyak orang Kristen. Kamu bisa lihat gak? Orang Kristen itu seakan saudara terlihat sebagai kelompok orang yang paling gampang dan paling enak dibully. Benar gak saudara? Kita dianiaya, ngomongin, dihujat, ditekan, diperas, diinjak. Semuanya seperti orang Jawa. Monggo. Sekali lagi gitu ya. Ditampar ini di sini lagi. Kita seakan kayak orang Jawa. Masih tetap ramah. Masih tetap sopan. Masih tetap melayani. Malahan saudara mengampuni. Seperti halnya Yesus. Wow. Saudara, dianiaya, dipukuli, tetapi di atas kayu salib dia mampu berkata, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Why? Why do you think so? Is it because orang Kristen are goblok? Apakah orang Kristen stupid? Is it because Christians are weak? It's a weak religion? Is it because orang Kristen is a welcome mat? Gampang diinjak-injak? No. Karena orang Kristen memiliki satu kesadaran bahwa Tuhan melihat segalanya. Dan saudara, balas dendam itu bukan bagian kita. Pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Dan dialah raja. Dan karena dialah raja, dia akan melakukan pembalasan yang adil. Dan pembalasan adil yang dia akan lakukan terhadap mereka, itu adalah bagian dia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Saudara gak pernah melihat dan mendengar di Alkitab. Yesus berkata, lu tunggulah. Lu tunggulah. Nanti lu ke surga, lu lihat deh. Ya, lu lihat babe gua ya. Bakarin lu semuanya satu persatu. Ya. Semuanya pasti angus. Lu tunggu nanti. You wait and see. Right? No, he didn't say that. He say what? Lord, forgive them for they do not know what they do. Wow. You know, sometimes I feel, Jesus, you're too nice. Tetapi saudara, Roma pasal 14-17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah soal balas dendam. Saya benar, engkau salah. Bukan saudara. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti apa? Kamu sebagai orang Kristen, fokuslah kepada hal ini. Biarlah yang lain, Tuhan yang adil, yang akan lakukan bagi saudara. Dan kita harus rela, supaya Raja ini memerintah di atas dan di dalam kehidupan kita. Mari Indonesian Service, kita berpaling kepada kebenaran Tuhan. Walaupun serasanya dunia ini tidak menghargai, right? Dan orang yang berkelakuan jahat seakan selalu lolos, atau malahan hidupnya lebih enak daripada kita. Saudara, jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis ini. Jangan ikuti jejak mereka. Tuhan lihat
dan Tuhan tahu. Dan jikalau pelita kita terus menyala, kita akan sadar semuanya ini tidak akan bertahan lama. Tuhan melihat segalanya dan pasti segala kejahatan, segala ketidakadilan, segala dosa itu tidak akan lolos dari mata Tuhan. Siapa yang berkata amin? Dan pasti keadilan akan terjadi. Mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi jikalau tidak, pasti akan terjadi di kerajaan Allah masa depan nanti. Dan itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus bisa menjalani kehidupan iman kita untuk menyeimbangi this tension antara the already and the not yet. Kita harus bisa menjalani kehidupan iman kita di antara kerajaan atau rahasia kerajaan surga atau the mystery of the kingdom. Dan saudara, I'm so blessed by what Pastor Kong said last week. There is a special beatitude for Christians who are able to live in that tension. And what is the beatitude? Matthew 11:25. Blessed are those who do not stumble because of me. Hallelujah. Wow. You know what? Setiap hari setelah ayat ini, setelah khotbah kemarin ini, saudara, saya berdoa, Tuhan, dewasakanlah iman saya supaya saya bisa menjalani kehidupan saya ini, right? Penuh dengan keseimbangan. Saya bisa hidup di antara tensi ini, between the already and the not yet, and continue to love you with all of my heart. And everybody say, Amen. Mari kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sama-sama kita berdiri, saudara. Dan kita menyanyikan lagu ini, saudara. Kita menyembah Dia. Yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh Allahku kan memenuhi keperluanku di perut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Oh Allahku Angkat tangan saudara. kan Bukalah hati saudara. Biarlah Roh Kudus berfirman kepada saudara, memberikan damai sejahtera. Kemuliaannya Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. No Indonesian Service, saya ingin saudara semuanya untuk melihat saya sebentar. Saudara, di pandemi ini saudara, ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Sudah hampir menjalani 2 tahun. Dan saudara, ini sudah banyak disrupt, right? Banyak kebiasaan-kebiasaan. Dan apalagi cara kita bergereja. Saudara, saya melihat saudara, bagaimana pandemi ini bukan hanya berdampak kepada satu negara saja. Seluruh negara, seluruh bumi saudara terdampak oleh pandemi ini. Dan saudara, banyak orang Kristen dan juga banyak gereja saudara. Karena terusiknya, right, kehidupan mereka sehari-hari. Karena disrupted oleh pandemi ini. Akhirnya saudara, banyak mereka seakan-akan saudara udah gak sabar. Tuhan, cepat-cepat pandemi ini selesai. Cepat-cepat pandemi ini selesai. Tetapi setiap kali kita berdoa, cepat-cepat pandemi ini selesai, malahan kasusnya naik. Setiap kali kita berdoa, kasusnya malah naik. Setiap kali saudara kita gak sabar, malahan saudara lebih parah. Lebih saudara kita berdoa, kita tuh mau dorong Tuhan. Malahan saudara pandemi ini berdampak kepada kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat pandemi ini berdampak kepada kehidupan kita. Orang tua kita kena, orang kita kasih kena.
Kita yang tadinya berapi-api saudara, akhirnya kecewa. Why? You know what? This season, if there is one thing this pandemic has taught us, God is sovereign. You can never push God. You can never ask God to do something. Itu sebabnya daripada kita memaksa Tuhan, mendingan kita sebagai orang Kristen, kita berserah kepada Tuhan. Dan jikalau kita berserah kepada Tuhan, nggak gampang. Karena saudara, kita sebagai manusia, kita ingin aktivitas. Karena aktivitas itu di mata kita adalah solusi. Tetapi belum tentu aktivitas adalah solusi. Siapa tahu Tuhanlah solusi kita untuk semuanya. Siapa berkata amin? Saudara, itu sebabnya Pastor Aris, apa gunanya sih kita datang bergereja? Apa gunanya sih kita beribadah? Apa gunanya sih kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan? Apa gunanya sih kita mendengar firman? Apa gunanya kita berdoa? Karena kita sudah melakukan semuanya ini, gak ada hasil. Saudara, this is where you are wrong. Because you look at all these as activities. But God is looking at all this for you to surrender to Him. Dan lebih kita bersandar kepada Tuhan dan berserah kepadanya, lebih Dia yang akan bekerja bagi kita. Dan kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, kita akan nyanyikan lagu ini terakhir kali. Apa pergumulan saudara? Apa masalah yang saudara sedang alami? Itu di luar kuasa saudara dong. Ayo, marilah kita berserah kepada Tuhan. Ayo kita bersandar kepada kuasanya. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja bagi saudara pagi hari ini. Angkat tangan saudara, kita berdoa dalam bahasa roh. Saudara tidak bisa menyanyi, tapi saudara bisa berdoa. Dan jikalau saudara sedang menyaksikan ini online, ayo buka suara saudara. Berdoa, Tuhan. Kasihlah kepada Tuhan pergumulan saudara. Kasih tahu kepada Tuhan. Isi hati saudara, pergumulan saudara. Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami buka hati kami. Kami berdoa. Kami berharap. Allahku, bersama-sama. Memenuhi Yes, God. keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Terakhir kali. Yes, Jehovah Jireh. Dia akan memenuhi segala kebutuhan. Dia akan mencukupi segala kebutuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat isi hati kami, pergumulan kami masing-masing. Tuhan, pandemi ini Tuhan telah mempersembahkan kepada kami beberapa isu, masalah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami tahu secara individu mereka memiliki masalah yang berbeda. Tetapi Engkau tahu, Engkau melihat. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami ingin berserah kepada Engkau. Kami ingin memberikan masalah kami kepada Engkau. Karena ini sudah di luar kekuatan kami. Ini sudah di luar kontrol kami. Tapi hari ini ajarilah kami untuk berserah. Untuk bersandar kepada Engkau. Dan Tuhan, manusia hanya bisa melihat kegunaan aktivitas. Tetapi hari ini Engkau telah mengajari kami untuk setia. Karena kami tidak melihat apa gunanya untuk berdoa. Tetapi kami ingin melihat pandangan
kesetiaan tetap berdoa, untuk terus berharap. Karena bagi mereka yang setia, Engkau sudah sediakan keselamatan bagi kami semuanya. Tuhan, hari ini kami berdoa dan kami berserah. Ya, saya melihat hati-hati yang telah hancur. Saudara sedang menunggu jawaban. Jawaban pasti akan terjadi. Pasti akan diberikan. Tetapi saat ini, jikalau kita masih menunggu jawaban, kita harus hidup tenang. Kita harus bisa menerima kebaikan Tuhan di saat kita hari ini. Yaitu kita bisa comfortable untuk tidak mendapati jawaban hari ini. Tapi di hari esok nanti. Tuhan, Engkau mengasihi. Tuhan jamah mereka yang sedang terperangkap di dalam pergumulan. Ya, kasih Allah sedang menjamah saudara. Hati yang sudah keras, hari ini Tuhan sedang melelehkannya. Roh Kudus datang menjamah hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terakhir kali, Allahku, kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ayo, mari kita bersorak-sorai bagi Dia di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Indonesian Service, sebelum kita bubar, ingat saudara, musuh kita sudah terkalahkan. Kita ini di dalam satu perlombaan, di mana saudara, semuanya sudah menjadi pemenang. Saudara berkata amin. Tetapi, walaupun perlombaan ini sudah dimenangkan oleh Tuhan, perlawanan harus masih tetap berjalan. Kita harus tetap lari berlomba untuk menyelesaikan perlombaan ini. This is the tension of the already and the not yet. So, I want you to have faith in God. Terus berharap kepada Tuhan. Tetapi sekaligus juga bisa menerima, right? Jikalau belum juga ada jawaban, kita tetap percaya dan kita terus berupaya dan kita terus berdoa untuk kepada Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ishak, I think we should sing one praise song. Or is it Sean? Sean, okay, haleluya. Sean, we need to sing one praise song. Okay, yes, Pastor. How many of you can say amen? Actually, Amen, hallelujah. so wait for a while. Okay. What song are you gonna sing? Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan, actually. You know nowadays in COVID times, cannot last minute change here, change there. Amen, hallelujah, right? Mau dulunya kita bisa, Ishak, let's sing, kita adalah pemenang. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang kita harus, Ishak, what are you singing? Hallelujah, right? And then they will tell you, what are you singing? Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Then I will come to you. Mari kita bersama-sama menyanyikan Denganmu Tuhan. Haleluya. Come on, give God a big hand. Hallelujah. Come on, clap your hands with me. From the top you sing it out. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku
Tuhan. That's right. Sumber kekuatan, Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. That's right. Hallelujah. We give you the highest praise. Woo! Hallelujah. Ya, terima kasih Pastor atas firman-Nya juga. Dan terima kasih juga untuk setiap musician, cameraman, ministry, dan semua yang melayanan hari ini juga. Nah, sebelum saudara hari ini pulang, saya ingin mengumumkan 2 hal terakhir, yaitu Indonesian Onsite Service akan berikutnya dijatuh di tanggal 17 Oktober. Oke, jadi catat tanggalnya 17 Oktober. Dan jadi please register di link untuk service kita di bulan depan. Jadi entar kalau misalkan butuh, boleh juga tanya ketua kom saudara dan entar registration linknya akan disebarkan. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke Instagram dan YouTube CHC Indonesian Service untuk info dan sermon terbaru secara online. Oke, jadi harap follow. Dan untuk hari ini sekian untuk hari ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi saudara, untuk yang di onsite ini kita akan dismiss group by group following the guideline juga. Jadi let's dismiss it one by one.